Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Ya, nanti Profesor kebanggaan kita, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini sudah bukan lagi Rektor IPB. Kemudian Wakil Kepala BRIN yang saya hormati, para deputi yang hadir pada kesempatan siang hari ini, teman-teman dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, bahwa saya mohon maaf terlambat agak lama karena harus menetapkan upah minimum provinsi. Sore ini harus sudah dikirim ke kabupaten kota, dan kalau saya nggak cepat nanti makin banyak orang yang datang ke sakit. Iya. Pada kesempatan siang hari ini saya mengucapkan terima kasih bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama, karena salah satu program dari pembangunan di Indonesia itu adalah masih lemahnya riset dan kemudian masih rendahnya biaya riset. Padahal di negara manapun yang mengalami kemajuan pasti berangkat dari riset, dan yang paling mahal dari sebuah kegiatan pembangunan itu adalah membuat riset. Itu yang paling mahal. Kalau sudah ada hasil riset tinggal melaksanakan, itu teknis. Karena kalau sudah melaksanakan teknis itu tidak mesti pendidikan yang terlalu tinggi. Bangunan yang hasil riset dengan teknologi yang sangat tinggi pada akhirnya dikerjakan lulusan SD. Tapi yang punya ide dan membuat risetnya harus orang yang ahli. Untuk itu ke depan apa sih yang menjadi kebutuhan dasar kita? Yang pertama, kita harus segera membuat mitigasi bencana. Mitigasi bencana, sehingga nanti ada aspek mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, BRIN, Badan Meteorologi dan Geofisika. Kenapa? Saya itu tadi malam itu keliling ke daerah Lembang, daerah Puncak, Bunjul. Seluruh rumah itu pilar-pilar luar biasa banyaknya. Saya tidak berharap sih, cuman saya membayangkan kalau gempa terjadi, saya bisa jadi jauh lebih berat dibanding dengan Aceh. Aceh itu kan penduduknya sedikit juga. Jawa Barat itu kan penduduknya banyak. Nah, ini yang saya mikir, saya bilang kalau ini longsor di sini larinya kemana? Kemudian evakuasinya kemana, kemudian apa yang mesti dilakukan. Saya tadi malam sambil melihat ini artinya bahwa ada sebuah kesalahan fatal yang selama ini terjadi, membiarkan pembangunan secara sporadis terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi. Ini yang pertama. Sehingga tata ruang itu menjadi bagian penting untuk segera diharmonikan, dan kita akan mulai bahas di jadwal ini. Dan pemerintah pusat juga sudah merevisi PP tentang tata ruang. Perubahannya bisa dilakukan tidak dalam waktu 5 tahun. Yang kedua, produktivitas publik. Kita tahu bahwa terjadi penurunan produksi pada sektor-sektor yang selama ini menjadi kicuan area atau sabuk bencana kalau bahasa saya, yaitu area-area perkebunan. Nah, area perkebunan itu kan menjadi sabuk di wilayah Gunung Merapi, dari mulai Puncak, Lembang, Cilandak, Ciwidey, Pangalengan, Malambar. Nah, saya di Belanda itu dulu membuat sebuah grand design sangat cerdas yang luar biasa, itu memiliki kepentingan jangka panjang. Nah, problemnya hari ini adalah seluruh perkebunan itu mengalami kerugian, itu kan problemnya. Nah, kan ini harus menjadi bahan rekomendasi juga. Nah, kemudian karena membutuhkan mengalami kerugian, mereka mencari uang tunai, uang cash, uang fresh. Karena mencari uang mereka rata-rata tidak berlatar belakang perkebunan ministernya, karena ini kan tuker. Akhirnya yang terjadi adalah alih fungsi lahan perkebunan secara membabi buta, kemudian menjadi ancaman kembali terhadap
dikarenakan produksi yang menurun, kualitasnya yang rendah dan berbagai hal, maka dalam pandangan saya negara harus mengatur. Kenapa? Minimal negara tidak kehilangan uang untuk penanganan bencana. Gitu. Kalau hitung Aceh misalnya kan 60 triliun kan gitu. Ini kan logika ini kan harus segera dipakai oleh kita. Jangan terus-terusan logika produksi. Tetapi di balik itu saya juga ingin mengembangkan ke depan bahwa mereka tetap menjadi penjaga hutan, penjaga gunung, tetapi tetap punya produksi. Artinya riset tentang teh, riset tentang karet, riset tentang kina dan berbagai komoditi strategik lainnya yang itu punya fungsi-fungsi konservasi harus menjadi bahan utama. Kemudian berikutnya adalah masih dalam sektor perkebunan, sekarang pertanian. Pertanian saya lihat itu area sawah hampir di seluruh wilayah Jawa Barat, terutama yang menjadi pusat-pusat produksi, itu kan mengalami kejenuhan, sehingga biaya produksinya sangat mahal dan kecenderungan orang kan mengambil hal-hal yang mudah. Nah, ditambah lagi hilangnya ekosistem pertanian. Dulu sawah tetap subur karena petaninya punya kambing, petaninya punya sapi, kemudian di sawahnya punya bebek, siklusnya jalan. Keongnya juga dipungut, tidak diracun kayak sekarang. Nah, kemudian hari ini kan siklusnya itu hilang. Petani ngambil cara yang paling aman, yaitu pupuk. Gitu. Karena pupuk subsidi ini kan sebenarnya tidak menjadi sesuatu kan sebenarnya. Nah, saya menginginkan kita paham bahwa petani kita hari ini semakin tidak lagi punya ekosistem pertanian, dia mengandalkan pupuk kimia. Harus ada formulasi jenis pupuk yang bisa kembali memuliakan tanah. Karena mereka kalau kayak saya sih masih menjaga gitu kan, beli garam, beli kapur, gitu kan. Mau saya bikin kandang rumah di tengah sawah, saya lepasin bebek dalam setiap hari dari soal. Tapi kan kalau yang lain tidak bisa. Nah, ini kan harus segera sebelum nanti sampai pada titik jenuh. Mungkin kan terjadi stagflasi mungkin Pak ya. Nah ini harus ada formula sini. Ini yang mesti di dunia pertanian itu. Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin juga mengumumkan tentang ancaman yang terjadi pada Danau Cirata, Danau Jatiluhur, di mana jumlah kerambanya sudah sangat tinggi. Kemudian pasti kualitas ikan bisa akan mengalami penurunan tajam. Jangan sampai orang merasa mengkonsumsi ikan itu menjadi sehat, padahal justru akan menjadi penyakit. Kan ini kan harus segera. Gitu. Apalagi hari ini kan tingkat konsumsi ikan meningkat. MBG itu kan pasti produksi kita pembelian ya, konsumsi ikan anak-anak sekolah itu pasti tinggi nih. Nah, tapi kan nggak ada arti kalau yang dikonsumsinya itu berbahaya, gitu kan kita harus mikirin juga itu. Nah ini harus saya ingin kalau lembaga independen yang mengumumkan kan ada problem, minimal kita tertutup dulu, kita sodorin malah kan gitu Pak. Ini kan ancaman menurut saya, ini ancaman. Nah